Halo kawan-kawan, selamat pagi. Good morning. Kita nge-share. Yuk kita mulai. Halo kawan-kawan, selamat bersua kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, kita hadir lagi. Ada Mau bagi-bagi informaker. Ada Pak Li, ada Wi. Sanli. Wih asik ya jalan-jalan melulu ya. Wih, ada yang mantau, dipantau kamu. Iya, dimonitor terus. Begitu langsung gue buka Facebook, langsung tampilan di Facebook story-nya Wi muncul. Langsung dipantau. Iya, sama temennya. Kemana jalan-jalannya nih? Kayaknya seru ya. Ke Taichung ya. Ke Taichung ya. Ayo ke Taichung kemana aja? kemana Ayo, aja. ayo. Oh makanannya enak lagi. Wih, Langsung dipantau. langsung dipantau. Apa gerak-geriknya. Iya. Ah. Oke teman-teman, apa kabar? Selamat bersua kembali bersama dengan kami berdua di sini yang agak kadang-kadang sedikit bawel dan juga kadang-kadang sedikit nyenengin juga. Bukan. Nyebelin. Sedikit sedeng. Iya. Nah, dalam acara informasi nakar kali ini kita seperti biasa akan mengulas banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan warga negara Indonesia yang ada di Pulau Formosa dan juga hal-hal yang berkaitan dengan informasi ketenaga kerjaan ya. Dan di awal ini Agung pengen sedikit cerita nih mengenai virus corona ya. Ini sudah sudah lama sekali, masih belum surut gitu ya. Kalau misalkan air itu kan ada pasang sama surut, tapi kelihatannya untuk yang di Indonesia sepertinya kondisi Makin parah. corona ini tuh kayaknya Yang terinfeksi makin banyak iya angkanya. nggak surut-surut gitu masalahnya gitu. Nah, jadi Nggak cuma di Indonesia, di Amerika, di Brasil juga makin parah. makin parah ya. Jadi selain Kondisinya makin parah. kita yang di Taiwan ini, kita berdoa bagi Indonesia Di supaya dunia lah. supaya tetap kondisinya bisa menurun ya. Iya. Tapi ini kayaknya dari berita yang bakal Agung sampaikan ini kelihatannya kurang begitu menyenangkan dan juga kurang begitu menenangkan ya. Karena menurut WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO ya, itu mengatakan katanya nih ya, kemarin di tanggal 3 Juli 2020 disampaikan ya, menurut data ataupun juga informasi yang dikumpulkan dari beberapa sampel, dikatakan dari 30% genetik dari virus corona itu mengalami mutasi. Apa tuh mutasi? Jadi mereka melakukan berubah sendiri gitu loh. Karena kan kalau lihat ya, virus itu dia tuh kenapa sulit untuk ditangani ataupun juga bisa dimusnahkan kecuali ada infektannya. Bukan infektan, maksudnya ada vaksinnya atau obatnya. Itu dia akan berusaha berubah terus. Begitu dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia ketemu dengan apa, dia berubah. Dia ketemu sama apa, berubah. Jadi terus mereka tuh melakukan perubahannya tuh luar biasa banget, ya. Semula kan dikatakan virus corona ini mereka hanya menyerang pada paru-paru. Iya. Jadi virus ini misalkan sudah terisap oleh manusia, sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dan isapnya kan pasti melalui mulut, tenggorokan, lalu saluran pernapasan baru sampai ke paru-paru. Tetapi serangnya itu di paru-paru. Nah, namun belum lama ini ya juga terdengar ada yang mulai merasa gejala-gejala seperti dia tidak bisa mencium bau atau saat dia cicip makanan juga tidak terasa, tidak ada rasanya. Berarti sudah menyerang juga ke bagian tenggorokan, bagian mulut. Jadi indera penciuman dan juga pengecapnya itu rasanya juga mulai hilang ya. Katanya Ros, iya soalnya pada bandel sih kena COVID, bukannya diobatin malah pada kabur. Ada sih yang kayak gitu-gitu ya. Nah terus udah gitu dari data yang disampaikan juga lewat beliau mengatakan ya, di Amerika Serikat katanya ini disampaikan sampai dengan bulan April yang lalu kurang lebih mengumpulkan sampel kurang lebih 60.000 ya. 60.000 sampel dikumpulkan dan kelihatannya mereka sudah mulai bermutasi ya, mulai berubah gitu. Namanya apa tuh?
Nggak tahu di sini. D614G. Iya, D614G. Nama ilmiahnya Nama kali ya. kodenya, kode ilmiahnya gitu loh. Jadi kawan-kawan sekalian, Kita baru mau 5G, dia udah 14. oh iya. 614G. Ngomongin 5G ya, itu apa namanya, kecepatan internet ya. Ternyata ada satu data yang menunjukkan ya, kayaknya biaya abonemennya 5G di Taiwan tuh kayaknya paling murah sedunia loh. Katanya. Iya. Katanya, tapi Rata-rata per bulan berapa? Agung berasa mahal. 400-an kan? 1.399 ya. Ada yang Tapi mengeluarkan ya itu sepuasnya gitu. Jadi ya gitu deh. Tapi dengan adanya 5G kehidupan manusia bakal terjadi banyak sekali perubahan ya. Jadi semuanya serba cepat. Oke, dan lanjut lagi nih informasi yang berikut ini mengenai bantuan yang diberikan kepada Jawa Timur ini. Kemarin ini beberapa saat yang lalu pemerintah Taiwan di tanggal 27 Juni telah memberikan sumbangan senilai berarti 100 juta ya. ya, 100 juta rupiah, kurang lebih sebanyak 205.000 dolar Taiwan kepada pemerintah Jawa Timur. Oke. Terus kemudian sumbangan ini ataupun juga dana ini diserahkan kepada siapa nih? Dana ini sebenarnya dialokasikan untuk dana pencegahan epidemi ya. Iya. Kemudian diterima langsung sama dari siapa nih ya? Dari Kofifa Indar Parawansa. Ya, Bupati. Ya. Terus kemudian yang hadir dalam kesempatan itu adalah Abimanyu Ponco Atmojo. Ini apa ya? Fumi Sucang. Jadi Deputi Sekjen. Ya. Jadi sebenarnya pemerintah Taiwan itu sebenarnya diam-diam ya, dia itu memberikan sumbangan kepada negara-negara yang membutuhkan. Salah satunya adalah Indonesia ya. Katanya Surabaya, Sidoarjo di PSBB lagi kok. Aduh. Ya, soalnya nih COVID cepat berlalu. Ya, soalnya memang agak susah untuk dipertahankan ya, ekonomi dan juga kesehatan. Karena Taiwan itu kan kita lihat ya, Taiwan sekarang pun karena berhasil menahan COVID itu masuk ke Taiwan, baru mereka melakukan pembukaan, maksudnya untuk aktivitas dalam negeri gitu loh. Iya, Gubernur tuh Kak, Ibu Kofifa. Yes, oke, thank you. Walaupun dibuka, tetapi kehidupan selama masa pandemi ini tetap harus dijaga, seperti mengenakan masker mulut, terus cuci tangan. Ya, jadi sumbangan ini juga diberikan dalam bentuk ini juga masker di bulan Mei ya, bulan Mei itu kurang lebih memberikan sumbangan sebanyak 300.000 masker. Oke, diberikan kepada ini juga ya, kepada Jawa Timur. Oke. Jadi kepada Ibu Kofifa, jadi gubernur dari Jawa Timur menerima, diwakili dari sama deputi sekjennya ya. Jadi luar biasa banget, sebenarnya Taiwan pelan-pelan juga mereka melakukan memberikan sumbangsi kepada dunia sebetulnya ya. Cuman ya karena ya urusan politik, akhirnya Taiwan itu kadang-kadang susah juga untuk bergerak di dunia internasional ya. Nah, satu lagi juga Agung juga melihat sih, kenapa Taiwan tuh bisa berhasil ya, bisa menahan dari COVID itu sendiri ya. Salah satunya menurut pendapat Agung sendiri sih, Taiwan itu kan sebenarnya kan pulau yang tersendiri. Dia itu tidak bersambungan dengan pulau-pulau yang lain ataupun juga pulau besar. Contoh lah misalkan, dia nggak nyambung sama China. Oke, kalau Jawa itu kan panjang, jadi penyebaran itu gampang sekali gitu loh. Kalau Taiwan itu kan, lu mau masuk ke Taiwan cuma 2 jalur, satu lewat laut, satu lagi lewat pesawat, udara gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau misalkan dari udara itu ditutup ataupun juga ditutup semua, ya udah nggak ada yang masuk ke negara ini, gitu loh. Mungkin Taiwan juga mereka cepat dan aktif. Ya, cepat tanggap ya, menangani masalah ini. Bisa ditangani dengan cepat. Waktu selama liburan Imlek ya, pada saat terdengar adanya virus penyebaran pneumonia Wuhan, Taiwan kan langsung mencekal bagi mereka yang
pulang dari China. Tiongkok. Jadi maklum aja kalau misalkan Taiwan tuh bisa berhasil ya. Nah, jadi kalau di Indonesia berat karena memang kondisi luas secara geografisnya. Yang kedua juga memang sekarang Indonesia kan butuh sekarang saat ini ya, kemajuan ekonomi gitu loh. Jadi ya mau nggak mau, jadi pemerintah sulit sekali untuk menemukan keseimbangan yang namanya kesehatan dulu apa ekonomi dulu. Ekonomi dulu apa kesehatan dulu? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting soalnya ya. Jadi ya sekarang mulai diberikan kebebasan terbatas ya. Tapi moga-moga aja masyarakat bisa tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan sampai dibuka malah pada akhirnya menyebabkan kematian ataupun juga kerugian. Terinfeksinya COVID itu makin parah. Katanya Siwi orang Taiwan nurut pada takut mati Kak. Bener. Soalnya di Taiwan nggak ada istilah mati satu tumbuh 1000. Oke, mati ya satu ya mati satu, nggak ada tumbuh 1000. Banyak yang bilang karena takut mati. Iya. Jadi dia sadar jaga kesehatan, jaga kebersihan. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Lear Seven berjudul Orang Ketiga, dan setelah itu kita akan kembali dengan obrolan informasi ketenaga kerjaan. Selamat pagi kawan-kawan, mohon maaf ya kalau misalnya nggak semuanya kita bisa sapa, tapi kelihatan kok kalian menyapa. Udah didengerin sambil sarapan. Sama sarapan? Sambil sarapan. Siapa? Ami Kurnia. Ami Kurnia. Dan kita lanjut lagi dengan informasi naker. Selamat pagi semua dan salam berjumpa buat kawan-kawan yang udah hadir. Dan ini kita ngomongin soal berita gembira dulu deh ya. Tadi kan udah ngomongin berita-berita yang berat ya, informasi yang berat. Sekarang berita yang mungkin aja membuat kalian tuh akan terasa yes. Yes-nya kenapa? Jadi kemarin ini kan banyak teman-teman bertanya ya Kak Aminah, sebetulnya boleh nggak sih orang Indonesia berangkat ke Taiwan lagi bekerja? Mungkin yang teman-teman yang nonton live saat ini dari Indonesia ataupun juga sempat kemarin pulang, cuti mau ganti majikan, terus sekarang lagi nunggu dari PT ada majikan baru nggak gitu loh. Nah ini mungkin membuat kalian agak sedikit tenang ya. Jadi di sini Kepala BP2MI yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di sini beliau mengatakan ya dari 83 ribu orang yang terdaftar sebagai calon pekerja migran. Jadi ini kemana-mana ya, nggak cuma di Taiwan. Sebanyak 43 ribu orang diantaranya lolos kualifikasi. Jadi udah setengah nih, udah lewat nih ya. Serta sudah mengantongi visa dan paspor ya. Keberangkatan mereka tertunda akibat kebijakan penguncian wilayah beberapa negara tujuan. Menurut Bapak BP2MI Beni Ramdhani di hari Minggu yang lalu, calon pekerja migran berdokumen lengkap itu siap diberangkatkan lagi ke negara penempatan. Namun pemerintah harus lebih dulu mencabut surat keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran RI berlaku sejak 20 Maret. Maret ya. Maret 2020. Jadi kawan-kawan sekalian tahu nggak sih sebetulnya ini memang sudah keputusan dari pemerintah pusat ya yang tidak memberangkatkan pekerja Indonesia ke luar negeri. Nah beliau sudah bertemu dengan pejabat dari luar negeri ya. Bukan, beliau sudah melakukan pertemuan ya dengan Menaker ya Ibu Ida Fauzia membicarakan relaksasi pemberangkatan pekerja migran di tengah COVID ini. Terus udah gitu juga sudah diinisiatifkan juga oleh Kemenkemlu, terus perwakilan negara-negara ya seperti penempatan ke negara Korea Selatan, Taiwan, Jepang dan Hong Kong. Jadi ini masih dalam pembicaraan ya. Dan berita gembiranya beliau mengatakan dalam diskusi ditemukan kesepahaman relaksasi penting untuk mengurangi angka pengangguran. Kami berharap paling lambat Oktober sudah bisa diberangkatkan.
Amin, moga-moga beliau berharap ya. tercapai ya. Iya. Oke, jadi semoga saja bulan Oktober berarti sebentar lagi ya. Kalau kita hitung dari bulan Juli, tinggal 3 bulan lagi. Oke. Jadi kita tunggu saja ya. Yang penting sekarang kondisi dari Taiwan kan sudah aman. Oke, sudah aman. Tetapi sekarang masalah nyangkutnya di Indonesianya yang tidak memberangkatkan. Iya, Indonesia dan juga negara penempatan. Iya, nggak maksud aku masih menunggu. di Taiwan udah oke, siap menerima gitu loh. Tapi masalahnya sudah siap menerima. udah boleh. Okay. Karena apa namanya? Yang penting sekarang masalahnya di Indonesianya ini loh, yang belum bisa menerima. Bisa datang asal harus dikarantina dulu gitu loh. Jadi ini tentu aja harus ada kesepakatan antara Indonesia dengan Taiwan. Oke? Jadi ini berita gembiranya buat kawan-kawan sekalian ataupun juga calon pekerja migran dari Indonesia ya, yang akan mungkin berencana untuk berangkat ke Taiwan. Jadi ditunggu aja berita gembiranya. Semoga dalam waktu dekat, karena Taiwan boleh dibilang sampai hari ini untuk penularan di dalam negeri itu nol ya. Oke, jadi itu informasi naker yang pertama. Terus yang berikut ini mungkin aja berkaitan masih dengan keberangkatan nih Kak Amina. Jadi apa namanya, kemarin itu kan ada satu isu katanya ada seorang pekerja dari Filipina ya. Iya. Itu dia transit ya datang ke Taiwan. Iya. Dia bukan datang ke Taiwan, dia mau ke Hong Kong. Mau ke Hong Kong, tapi transitnya di Taiwan. Oh, jadi terbangnya begini ya. Iya. Jadi ke atas dulu. Sebenarnya di Taiwan itu membuka jalur untuk transit. Iya. Karena mungkin ada beberapa negara yang tidak menyetujui mereka itu terbang langsung penerbangan dari mana? Direct. Iya. Penerbangan dari beberapa negara-negara yang dianggap rentan pandemi COVID, sehingga banyak juga mereka yang melakukan transit. Sementara untuk Taiwan sendiri membuka transit untuk beberapa negara. Iya. Nah, jadi ada seorang pekerja migran asal Filipina, dia memang pengen ke Hong Kong bekerja. Yes. Tapi transitnya itu melalui Taiwan. Setiba di Hong Kong dan dia mengaku dia datangnya dari Taiwan. Dia tidak mengaku bahwa dia tuh transit, tetapi dia datangnya itu dia masuk dari Taiwan. Jadi kasihan Taiwan ya, padahal Taiwan dia tuh sama sekali nggak masuk ke Taiwan. Dia tuh cuma transit di Taiwan doang. Terus sampai di Hong Kong terdeteksi. Betul. Dia itu terinfeksi dari COVID-19 itu sendiri ya. Jadi ini sudah dikonfirmasikan ya, sudah diklarifikasi dari apa namanya pusat komando bahwa yang bersangkutan ini tidak berasal dari Taiwan. Jadi sampai saat ini Taiwan masih tetap nol ya, tidak ada penyebaran ataupun juga virus corona ini di dalam negeri ya. Jadi ini satu hal yang sangat positif juga. Jadi kembali lagi dengan tadi yang kita bicarakan, kalau misalkan Taiwan tetap bisa mempertahankan bahwa infeksi dalam negeri itu tetap dalam angka yang sangat luar biasa, tetap nol, tentu aja pemerintah Indonesia pasti juga akan melihat, oh ternyata memang Taiwan perlindungan sangat bagus, ya udah kita izinkan yuk pekerja migran itu bisa berangkat langsung ke Taiwan gitu loh. Jadi semangat ya. Semoga aja ini bisa tetap dibuka, karena kebutuhan tentang pekerja untuk di rumah tangga itu tinggi di dalam negeri. Di Taiwan itu tinggi banget. Jadi kalau misalnya tidak dimanfaatkan oleh Indonesia ya untuk mengirim pekerja migran itu ke Taiwan, tentu aja juga akan kita sendiri dalam negeri itu bisa kekurangan devisa. Iya. Kalau di sini kita lihat nih Kak Amina dari bisa melihat ya untuk penampungan atau shelter bagi teman-teman yang sedang menunggu pergantian majikan. Dulu kan mungkin masih ada kuotanya, sekarang itu hampir boleh dibilang yang di shelter, yang di tempat penampungan di agensi itu hampir kosong karena benar-benar kekurangan pekerja. Iya. Ini masukan juga ya. Ini menurut data Kemnaker ya, pengangguran bersumber dari pekerja formal korban PHK dan dirumahkan, pekerja informal yang kehilangan sumber nafkah, serta pekerja migran RI yang batal berangkat dan dipulangkan karena COVID-19 berjumlah 1,79 juta orang. Guys, 1 juta orang. Coba dihitung deh, 1 juta. Hitung aja deh, 2 juta lah ya. 2 juta kali dengan, ya kita hitung 15.000 deh.
2 juta, ya 2 juta orang kali 15.000 NT ya, 15.000 NT. 2 juta, 2 juta kali dengan 15.000 gaji per bulan, berarti berapa nih? 30 miliar ya? Iya bukan? Iya, 30 miliar. 30 miliar NT. Ini NT. Kalau dikalikan dengan 500 itu udah berapa triliun ya? Kalkulatornya jebol. Jebol. jadi bener ya. Kalau misalnya ini kita pekerja yang punya visa dan juga ready untuk berangkat itu segera bisa dirilis, diberangkatkan gitu, tentu aja juga akan bisa membantu agar ke pengangguran di Indonesia dan juga devisa luar negeri itu bisa bertambah ya. Jadi penganggurannya menurun, terus begitu devisa negara itu akan naik. Dan devisa untuk keluarga di kampung itu juga akan naik. Jadi pendapatan untuk di wilayah di kampung-kampung itu juga akan terus bertambah. Jadi sebenarnya pandemi ini bukan cuma sekedar masalah ekonomi dunia, tetapi udah ngomongin mengenai sampai pribadi pun juga bisa berpengaruh ya. Iya, banyak yang mendapat pengaruh sih, termasuk di Taiwan sendiri banyak majikan-majikan yang juga mengeluhkan. Iya, nggak ada kerjaan, nggak ada pekerja. Terus mereka sangat membutuhkan tenaga kerja, sementara yang sudah mendapatkan izin kerja susah untuk masuk ke Taiwan, terus harus dikarantina, ya mau nggak mau harus dipatuhi dulu protokol kesehatannya. Yes, oke, buat Mini inboxnya ntar bakal kita balas ya, maaf ya kalau Sabtu Minggu memang kita agak lambat ya karena pekerjanya pada istirahat, karyawan pada istirahat. Terus Yani bilang katanya untuk cuti apakah sudah bisa apply re-entry permit belum? Saat ini belum, saat ini masih belum ya. Oke, kita istirahat sebentar dan kita akan lanjutkan lagi dengan informasi naker selanjutnya. Sabar ya kawan-kawan, kalau misalkan ada keluarga, teman yang pengen berangkat ke Taiwan ini masih menunggu karena kondisinya seperti itu saat ini. Oke. 好的，我们继续聊一聊有关这个劳动资讯ya. Kita lanjutkan lagi dengan informasi naker dan kali ini kita bakal ngomongin apa ya? Ngomongin satu hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Oke, jadi ini berada di daerah Miaoli. Ya, di daerah Miaoli. Di tahun 2018 bulan Februari, majikan yang bermarga nggak disebutin ya. Nanti kita akan mungkin pelan-pelan kita akan lihat ya. Dia itu merekrut seorang tenaga kerja Indonesia. Terus kemudian kebetulan menjaga orang tuanya ya, ayahnya ya. Dan kebetulan karena memang harus menginap di rumah sakit pada saat itu, jadi majikan ini dan kawan kita ini Indonesia tuh tidur dalam sebuah ruangan di mana ada pasien, majikan pria dan juga teman kita ini orang Indonesia. Perawatnya ini. Ternyata di malam hari pada saat sedang tidur dengan lelap, hidung belangnya. Iya. Ternyata si majikan ini mulai meraba-raba ya, dan ternyata bukan cuma satu kali saja, sudah berkelanjutan selama setengah bulan. Terus udah gitu kebetulan karena dia kalau misalkan kondisi ini berangsur-angsur semakin parah, akhirnya teman kita ini meminta bantuan ke pihak luar gitu loh. Mungkin dia minta agensi ataupun juga segala macamnya ya, minta tolong. Ternyata setelah minta tolong akhirnya ketahuan ternyata si majikan ini memang melakukan pelecehan seksual. Dan ini pelecehan seksualnya gentayangan. Iya, parah banget. Masa nggak bangunin orang dengan menyentuh payudaranya gitu? Iya. Ini parah banget sih. Keterlaluan banget sih. Iya, memang harus dihukum. Iya. Dan sudah diproses kan ini. Iya, udah dijatuhi hukuman pidana. Ya, hukuman pidananya itu adalah kurungan 1 tahun 10 bulan. Ya. Terus udah gitu dia minta bantuannya gini caranya teman-teman. Dia itu menuliskan tisu di atas tisu tulisan untuk meminta bantuan, kemudian melemparkan kepada tetangga sebelah. Dan ini kejadiannya bukan di rumah ya, kejadiannya tuh di rumah sakit. Dia melempar tisu ke kamar sebelah, terus kemudian kamar sebelah kan orang Indonesia juga, mengambil tisu itu kemudian dibawa ke suster.
Oke. Terus udah gitu, iya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia juga pertama kali ya datang ke Taiwan ya. Tidak beruntung sekali mendapat majikan yang kurang ajar. Dan ternyata nih, kenapa bisa terbukti si majikannya bersalah, karena ada saksinya. Tetangga sebelahnya itu hadir sebagai saksi bahwa memang si majikan ini selalu mengganggu dia. Iya, jadi dia sering mendapatkan surat permintaan bantuan gitu lewat tisu ini gitu loh. Karena teman kita ini baru datang, dia nggak bisa bahasa Mandarin, jadi dia nggak tahu gimana caranya untuk minta tolong. Oke, jadi memang sebetulnya dari cerita ini dapat kita simpulkan satu hal ya kawan-kawan sekalian, walaupun kalian udah bisa bahasa Mandarin, udah ngerti budaya di Taiwan, tapi kalau misalkan ada kesempatan kamu terpaksa harus bekerja di luar, bekerja di rumah sakit, coba perhatikan sekeliling kamu. Mungkin aja di antara kita tuh ada orang-orang Indonesia yang baru pertama kali datang. Bahasa nggak ngerti, budaya juga nggak sama. Jadi kadang-kadang mereka itu bisa grogi, bisa takut gitu. Jadi mungkin kalian tuh kalau di rumah sakit bisa saling kepo sedikit ya. Iya, tanya apa kabar Mbak gitu. Saling kenal gitu loh. Iya. Karena siapa tahu ya, tentu aja kita nggak berharap sih ya. Jangan sampai terjadi. Siapa tahu dengan kita sedikit kepo bisa memberikan bantuan kepada orang lain, menyelamatkan orang lain. Betul. Jadi ini satu kejadian yang bisa kita ambil hikmahnya. Tapi bersyukur ya, mbaknya juga minta tolong. Iya, dan pelakunya ini sudah dijatuhi hukuman. Memang tetap bisa naik banding ya. Tapi cukup berat loh, kurungannya 1 tahun 10 bulan. Ya, 1 tahun 10 bulan. Oke. Iya sih, kalau memang sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa terganggu, privasinya juga terganggu, segera lapor, atau juga bisa minta bantuan ke 1955. Bicara soal lapor ya, laporan kali ini bukan oleh pekerja migran, tetapi bukan majikan juga, dilaporkan oleh ini penumpang ya, penumpang bis. Biasanya kan kalau masalah ketenagakerjaan itu pekerja, kalau enggak majikan, kalau enggak agensi. Tapi kali ini cukup unik juga ya. Ada seorang supir bis di daerah Taichung ya, di Taja. Ini kemarin juga sempat masuk berita, cukup heboh ya. Jadi ceritanya itu singkat kata, si 3 orang pekerja supir ini menolak mau naik bis, terus ditolak sama supir bisnya. Dan dengan nada yang sangat galak banget, plus ditambah dengan kata-kata yang ngatain, kasar banget gitu loh. Bilang, jangan naik. Kenapa jangan naik? Karena terlalu wangi. Terlalu wangi. Iya. Dia bilang katanya ternyata nih di Taichung ini ada bis ini juga menolak penumpang untuk naik bis dengan alasan cuma satu sih. Parfumnya terlalu kental wanginya. Jadi ada 3 orang pada saat mereka mau naik, salah satu di antara mereka itu parfumnya terlalu menyengat, ditolak sama supir busnya untuk naik. Ya memang jadi supir ini kita dalih dari supirnya ya. Jadi supir ini berdalih karena setiap kali dia mencium bau parfum yang terlalu medok ya, itu badannya itu bisa merah-merah, jadi sampai ada kayak ruang-ruang alergi gitu loh. Jadi dia menolak ya. Nah tapi memang peraturan di Taiwan itu nggak ada ya memperbolehkan supir menolak siapapun ya, kecuali dia tidak membayar. Ya itu. Dan ada aturan misalkan saja kan sekarang ini masih masa pandemi. Ada beberapa bis yang sudah mengeluarkan aturan wajib mengenakan masker. Kecuali dia tidak mengenakan masker. Itu boleh ditolak. Boleh ditolak gitu loh. Jadi pakai parfum aja mesti hati-hati ya. Tapi memang sih ya, kalau kita lihat orang Taiwan pakai parfum itu mungkin lebih memilih wanginya lebih kalem. Yang tipis-tipis aja, ada wanginya. Baru kecium. Sepoi-sepoi gitu. Ya, tapi kalau ada orang Asia itu ada yang sukanya memang yang wanginya memang agak sedikit kental ataupun juga sedikit medok, strong gitu loh. Tergantung sih sebetulnya, setiap orang punya kebebasan untuk memilih parfum. Cuman kalau misalkan parfum itu terlalu banyak memang
bisa menyengat. Iya, jadi bukan cuma di hidung aja, bisa sampai otak. Ya, aduh, sudah pusing. masuk sampai otak gitu. Jadi makanya kalau pakai parfum itu harus ada triknya. Jadi jangan kebanyakan. Iya, Anda bukan nyemprot baygon, tau nggak? Kalau di Indonesia kan dulu ada semprot baygon yang modelnya seperti ini kan, yang gitu. Jangan, pakai dikit aja, pakai di belakang telinga. Soalnya mungkin karena udah terbiasa gitu. Iya. Lama-lama merasa bahwa baunya itu masih kurang kecium, jadi semprot lagi. Tambah lagi gitu. Jadi kalau pakai parfum itu pakai triknya sendiri ya. Kalau aku biasanya di dalam baju sini ya, terus gitu di belakang telinga juga boleh gitu loh. Kalau misalnya kalian punya rambut yang agak panjang, boleh taruh di bagian leher. Jadi ada beberapa tempat yang bisa kalian pakai supaya aromanya itu bisa tahan lama. Oke? Di badan, bukan di baju ya, karena kan baju kan bisa kena keringat, itu akan baunya jadi nggak enak. Jadi di dalam pakaian, di bagian leher, di bagian belakang telinga, untuk yang wanita kan ada rambut, taruhlah di belakang leher sini. Jadi supaya lebih lama wanginya, gitu. Ada beberapa teknik. Supirnya akhirnya kena denda, kena ditegur, diberikan surat peringatan, ya, diberikan surat peringatan oleh perusahaan. Kemudian perusahaan pengangkut ini dikenakan denda sebanyak $5.000 Taiwan. Yes, ya, karena tidak mematuhi menolak penumpang. Iya. Termasuk pada saat penumpang yang membawa belanjaannya banyak, atau penumpang seperti yang disabilitas, mereka juga tidak boleh menolak. Katanya Ika, tapi menurutku nggak masuk akal. Itu supir didenda 5.000 kayaknya nggak, agak kasihan. Bukan supirnya, perusahaannya dikena denda 5.000, supirnya dikenakan ini peringatan, ditegur surat peringatan. Tapi kalau surat peringatan termasuk parah ya kalau di Taiwan ya. Katanya Christine, kalau baunya terlalu kental bisa mabok, Kak. Iya betul. Kita tahu lah ya. Mungkin sih supirnya sendiri yang harus menggunakan cara lain. Ya pakai masker lah. Cara lain. Jangan menolak atau mengatain si penumpang tersebut. Iya. Kurang gitu tepat ya. Oke teman-teman, kita istirahat sejenak dan kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi kalian bisa tuliskan pertanyaan di bawah ini dan akan kita jawab ya nanti. Ya, silakan ditinggalkan pertanyaan kalian, nanti akan kita jawab ya. Oke, apakah ada pertanyaan dari kalian? Bagi yang baru hadir, terima kasih, dan juga bagi yang sudah share, makasih banget ya, karena lewat sharing mungkin kawan-kawan di sana yang lagi juga mungkin punya permasalahan itu, lewat acara ini juga bisa tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk melindungi haknya ya. Katanya kenapa? Aku di rumah nggak pernah pakai parfum. Tapi waktu itu pas habis mandi diomongin sama menantu majikan, kenapa pakai wangi-wangi? Padahal aku habis mandi cuma pakai deodoran sama vitamin rambut aja. Aku aslinya sudah wangi, majikan. Aku nggak pakai parfum. Lintang bilang boleh menolak penumpang saat ini. Kalau bacain Wi punya ya, sebelumnya kita panggil nama Wi. Terus setelah Amina baca, dipanggil lagi Wi. Wi-nya 2 kali ya. Positif Taiwan bisa menerima TKI kapan, Kak? Masih kita tunggu ya. Katanya semoga dari Kepala BP2MI, Bapak Beni mengatakan semoga paling lambat bulan Oktober. Ya. Diharapkan ya. Paling lambat bulan Oktober. Ya, semoga tergapai. Udah 14 tahun bisa ganti majikan nggak? Boleh. Ya. Majikannya tapi di Indonesia. Ya. Udah mentok 14 tahun saat ini. Saat ini sih cuman bisa perpanjang sementara 3 bulan saja. Jadi bagi yang surat izinnya masa berlakunya sampai 17 Juni hingga 17 September. Kalau misalnya majikan masih oke, pekerja juga oke, itu bisa diperpanjang 3 bulan. Sementara ini 3 bulan karena selama masa pandemi ya. Yes. Lanjut lagi dengan Rere, kakak-kakak yang imut, maaf telat nih pagi. Mau tanya, kalau udah bekerja di Taiwan selama 12 tahun nggak boleh kesini lagi ya? Kalau kamu masih di Taiwan 12 plus 2 ya, di majikan yang sama. Pekerja rumah tangga ya, rumah tangga. Kalau pabrik, untuk pabrik mentok. Panti jompo juga udah nggak bisa. Nggak bisa.
Oke, pertanyaannya sama ya dengan si Hanik tadi udah kita jawab ya. Oh iya, tadi baca si Lintang punya ketinggalan. Boleh menolak penumpang saat ini kalau yang nggak pakai masker itu fine aja, tapi kalau nggak selera sama wanginya ya kemabok lah. Ya sih nyengat banget ya. Jadi mesti pinter-pinter yang menggunakan parfum yang ini. 41 tahun boleh nggak ke Taiwan? Dia ex Taiwan. Di Taiwan kayaknya nggak ada batasan usia ya, boleh aja berangkat. Ya. Dewasa, kalau terlalu kecil nggak boleh. Iya. Terlalu muda nggak boleh. Tapi kalau terlalu tua belum sih. Belum nggak boleh. Iya, yang penting karena kan berkemampuan iya. untuk bekerja. Di Taiwan tuh majikan dia akan melihat data CV-nya ataupun juga riwayat hidup itu kan kelihatan di dalam surat lamaran itu usianya berapa. Karena ada orang Taiwan juga melihat saya memilih orang yang lebih tua ataupun juga umurnya lebih dewasa karena dianggap bahwa dia lebih punya pengalaman. Iya, lebih bertanggung jawab, lebih banyak gitu. Sebenarnya di Taiwan sendiri ya untuk perusahaan-perusahaan pada saat mereka memberikan kriteria lowongan pekerjaan bagi pekerjanya itu, mereka juga tidak boleh membatasi usia. Iya, misalkan betul. dalam 60 tahun tidak ditolak, jangan mendaftar, itu juga termasuk pelanggaran. Iya. Mereka tidak boleh membatasi namanya apa? Gender atau usia. Itu namanya apa kalau misalkan bukan diskriminasi. Ya termasuk diskriminasi. Iya. Nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Gender, usia, itu nggak boleh. Agama itu nggak boleh. Dan lain-lain itu tidak boleh. Ya. Oke. Katanya kalau dari Wati, kalau udah sampai di Bandara Indonesia di karantina nggak? Dicek apa enggak ya? Kayaknya asalkan kita melampirkan surat bebas itu tes CPR ya nggak usah dikarantina sih. Paling karantina 3 hari. Oke. Terus begitu katanya berarti kota kerjaku di Taiwan tinggal 5+2, 7 tahun lagi ya. Iya, cukup lah 7 tahun udah bisa beli rumah itu, bisa rumah sama kolam renang. Kolam renang, bisa beli sawah. Terus masih ada dan isi-isinya lagi. Pelosotannya, terus ada bebek-bebeknya, bebek mainan gitu. Ini katanya Lintang, temanku kemarin masuk umur 43 tahun, Tuh, ada yang mau 43 tahun tetap bisa masuk ya. Dari Kasih, kalau mau pulang putus kontrak apakah harus ke konseling dulu? Kalau misalkan kamu 2 minggu ya. Kalau kamu kurang dari 14 hari ya. Dari masa kontrak kamu harus diwawancara dulu. Tujuannya cuma satu sih. Melindungi hak kamu gitu. Iya, jadi petugas konseling akan memastikan bahwa kamu tuh bersedia pulang, bukan dipaksa pulang gitu. Jadi pada saat teman-teman yang kontraknya udah mau habis, setelah mungkin kurang dari 14 bulan, 2 minggu ini, jadi nggak perlu lagi ke konseling. Tetapi bagi mereka yang kontraknya itu lebih cepat, kurang dari 14 hari, maka wajib ke konseling. Iya. Sariati tanya nih, kalau masalah cuti apakah sudah bisa? Terus apakah reentry permit sudah dibuka? Belum. Saat ini belum ya. Saat ini belum. Jadi kalau misalkan soal reentry permit itu harus nunggu ya keputusan dari imigrasi. Kalau pulang ya udah pulang. Harus pulang lepas. Bisa balik lagi. Atau mungkin kamu dalam waktu dekat, mungkin setahun ya, setengah tahun itu ada rencana nggak kepengen balik lagi ke Taiwan ya. Jadi itu kira-kira. Ada lagi kayak ini, masih ada nih katanya ini. Kalau udah 12 tahun masih bisa tinggal di Taiwan ya? Masih saat ini ya, 12+2 ya untuk yang di rumah tangga. Oke. Dari Nanik, kalau kontrak habis bulan 11 apakah bisa diperpanjang ke Agung? Belum ya, tunggu ya. Karena terakhir sampai tanggal berapa? 17 September ya. Setelah itu masih tunggu lagi, harus menunggu lagi apakah diperpanjang atau enggak. Sebaiknya jangan diperpanjang sih. Kalau diperpanjang itu tandanya pandemi masih parah gitu. Masih ada. Iya. Oke, kawan, terima kasih banget buat yang udah nonton. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye bye.